terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 7 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu pagi tadi. Kedatangannya ini terkait laporan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Anies tiba di KPK sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat memakai pakaian dinas harian warna putih yang dipadukan celana biru tua. Ia keluar dari mobil seorang diri sambil membawa map berwarna biru. Setelah masuk, ia langsung menuju meja penerima tamu untuk mengisi beberapa data. Tak lama setelahnya, ia naik ke tangga yang biasa dilalui oleh para tersangka hingga saksi kasus korupsi didampingi petugas KPK untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya Anies membenarkan bahwa ia dipanggil KPK terkait penyelenggaraan Formula E. Kedatangannya hari ini pun untuk memberi keterangan agar segala kecurigaan terkait penyelenggaraan Formula E menjadi terang benderang. KPK mulai mengusut kasus ini setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Saat itu KPK masih mengumpulkan informasi awal dengan memanggil sejumlah pihak. Beberapa pihak yang sudah dipanggil adalah perwakilan PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, pimpinan Komisi DPRD DKI Jakarta, hingga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal. Sementara itu dari Istana Negara, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Mendiang Cahyokumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli lalu. Pelantikan Abdullah Azwar Anas ini digelar pada Rabu siang tadi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dengan mengenakan jas berwarna biru dongker, dasi merah, peci hitam dan masker. Presiden Jokowi memimpin jalannya acara pelantikan. Ia meminta Azwar untuk mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti ucapannya. Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju pun hadir dalam pelantikan ini. Azwar Anas terakhir menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sejak 13 Januari lalu. Mantan Bupati Banyuwangi ini pun merupakan politisi dari PDIP. Sebelum merapat ke PDIP, ia dikenal sebagai politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2004 hingga 2015 saat pemilihan Gubernur Jawa Timur 3 tahun lalu, namanya sempat disandingkan dengan Gus Ipul. Tidak hanya Azwar Anas yang kini menjadi Menpan RB, Presiden Joko Widodo juga melantik kelima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu siang tadi. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu unsur tokoh masyarakat. 5 anggota DKPP ini berasal dari unsur tokoh masyarakat seperti Idewaka Dewiarsara Kasandi yang merupakan anggota KPU RI periode 2017 hingga 2022. Lalu anggota KPU Lampung Muhammad Tio Aliansyah serta anggota Bawaslu RI Dewi Ratna Fetalolo. Mereka adalah anggota yang diusulkan oleh DPR RI. Sementara 2 anggota lainnya yaitu Hedi Lugito dan J. Kristiadi merupakan anggota dari unsur masyarakat usulan Presiden Jokowi. Hedi Lugito adalah mantan Komisaris Pelindo II serta mantan Komisaris PT Pertani pada tahun 2021. Sedangkan J. Kristiadi adalah peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS.
Kita beralih ke informasi terbaru dari Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri ini diperiksa terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ditipit Siber Bareskrim Polri pada siang tadi. Pemeriksaan ini akan dilakukan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan di Ditipit Siber, Sambo juga menjalani tes poligraf, yaitu alat lie detector atau pengukur kejujuran. Pemeriksaan ini akan digelar di Puslap 4 Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari esok. Para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J ini hanya ditanya pertanyaan kunci saat tes poligraf dengan lie detector. Mereka adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf. Tes poligraf sudah dilakukan terhadap 3 tersangka lain, yaitu Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Mereka pun dinyatakan no deception indicated, alias jujur. Sementara itu dari sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap mantan Kaden Aropaminal di Propam Polri, Kombes Pol Agus Nurpatria, belum rampung digelar dan dilanjutkan pada hari ini. Sidang kode etik terhadap Kombes Pol Agus Nurpatria ini digelar sejak kemarin. Hari ini agenda sidang ini melanjutkan agenda kemarin serta pembacaan penuntutan. Putusan dari sidang ini pun belum disampaikan dan akan diumumkan oleh Kabak Penum Div Humas Polri, Kombes Nurul Azizah. Kombes Pol Agus Nurpatria diduga ikut merusak CCTV dan melakukan pelanggaran saat olah TKP di Rudin Irjen Verdi Sambo, Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Masing-masing tersangka obstruction of justice dalam kasus ini memiliki peran, termasuk Kombes Pol Agus Nurpatria. Oleh karena itu, Inspektorat Khusus Polri menyangkakan beberapa pasal kepada tersangka. Kasus KBP AN atau ANP. Kemarin hari Selasa, tanggal 6 September 2022, telah dilakukan sidang KKEP terhadap KBP ANP yang dimulai kurang lebih pukul 10.00 sampai dengan 23.00 WIB dengan menghadirkan 14 orang saksi. Kemudian sidang KKEP diskors dan akan dilanjutkan pada hari ini, Rabu tanggal 7 September 2022 pada pukul 13.00 dengan agenda 1. Pembacaan tuntutan dari penuntut. 2. Pembacaan nota pembelaan dari pendamping. 3. Pembacaan putusan. Selanjutnya update kasus Duren 3 terkait obstruction of justice DVR CCTV pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJP FS di Makobrimob Kelapa II, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB. Kemudian rencana tindak lanjut, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke JPU. Sementara itu, gelombang demo tolak kenaikan harga BBM subsidi kembali terjadi di Aceh dan Bandung. Dua aksi ini pun diwarnai dengan kericuhan karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD dengan mendobrak pagar dan barisan pertahanan kepolisian. Bentrokan antara massa mahasiswa dengan petugas kepolisian di depan gedung DPRD Aceh tak terhindarkan pada Rabu siang. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri yang menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Mereka yang datang meminta masuk ke dalam gedung DPRD mendorong pintu gerbang yang dihalangi petugas kepolisian. Aksi dorong-mendorong pun tak terkendali, ditambah dengan adanya lemparan botol dan batu yang membuat pihak aparat menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan aksi massa. Tak hanya di Aceh, demo tolak kenaikan harga BBM bersubsidi juga terjadi di depan kantor DPRD Jawa Barat dan Gedung Sate Bandung pada Rabu siang.
ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Barat ikut melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam aksinya, para mahasiswa ini membentangkan spanduk atas ketidakadilan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan rakyat kecil dan justru membuat pembengkakan di APBN. Dalam tuntutannya, massa dari PMII menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, lalu menuntut regulasi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, hingga mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian kepada massa aksi PMII yang terjadi pada Senin kemarin. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi mahasiswa dan buruh yang kembali melakukan demo tolak kenaikan harga BBM. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Aksi penolakan kenaikan harga BBM kembali lagi terjadi di berbagai daerah. Aliansi dari berbagai mahasiswa serta buruh menolak kenaikan BBM bersubsidi menjadi Rp10.000. Aksi yang berlangsung pada hari Selasa kemarin sempat diwarnai kericuhan. Bahkan polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Lagi, aksi demo memenuhi gedung DPR dan DPRD di berbagai wilayah meminta untuk pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Bima, Mataram, Surabaya, Bandung, Jakarta, hingga Medan serentak menggelar aksi demo pada Selasa kemarin. Demo yang semula berjalan dengan kondusif berujung dengan ricuh. Salah satunya terjadi di depan gedung DPRD NTB. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi massa. Katakan, saya juga tidak setuju dengan kenaikan BBM ini. Sebagai Ketua DPRD, saya akan teruskan aspirasi saudara-saudara. Meski harga BBM bersubsidi telah terpatok menjadi Rp10.000, hal ini tidak membuat mereka diam begitu saja. Mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengingatkan agar demo berjalan dengan kondusif dan dapat disampaikan dengan cara yang baik. Ya, ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya.
Selain mahasiswa, aksi demo juga diikuti oleh ribuan buruh yang serentak digelar di 34 provinsi. Kehadiran mereka tentunya sama dengan mahasiswa lainnya, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang turun. Bisa bergabung ke tengah. Bahkan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama mengembalikan harga BBM bersubsidi. Penolakan terhadap kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di jalan yang disuarakan mahasiswa dan buruh. Di gedung DPR pun fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga BBM. Seluruh anggota fraksi PKS yang hadir di rapat paripurna DPR pada Selasa kemarin melakukan aksi walkout saat rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Berikut kita simak aksi fraksi PKS yang melakukan walkout dari ruang rapat paripurna DPR. Kami sampaikan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Interupsi pimpinan dari PKS. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya dengan ini kami, fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih. Izin pimpinan interupsi. Kita lanjutkan ya, kita dengarkan dulu pendapat akhir Presiden. Untuk interupsi nanti saya meminta persetujuannya setelah pendapat akhir Presiden. Jadi kita selesaikan dulu terkait dengan APBN. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Bonge yang tampil pada ajang Jakarta Fashion and Food Festival 2022 pada hari Minggu kemarin. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our
Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya di Top News Sobat Milenial. Momen kontradiktif terjadi ketika di DPR menggelar rapat khusus dalam rangka hari ulang tahun ke-77 DPR pada Selasa kemarin yang bertepatan dengan ulang tahun Ketua DPR Puan Maharani. Sedangkan di luar gedung parlemen, masa berkumpul untuk mendemo kenaikan harga BBM bersubsidi. Rapat DPR yang dihadiri langsung oleh 196 orang tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di luar gedung parlemen. Dalam hal tersebut, DPR menggelar rapat khusus bertepatan dengan HUT ke-77 DPR dan bersamaan dengan hari ulang tahun Ketua DPR Puan Maharani. Sementara masa berkumpul di depan gedung DPR untuk mendemo kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada 3 September lalu. Kejadian ini pun bermula saat akan melanjutkan rapat. Tiba-tiba muncul pengumuman bahwa Puan Maharani berulang tahun. Sontak, pemberitahuan ini pun menghadirkan spontanitas menyanyikan lagu selamat ulang tahun dari band Jamrud, serta 3 wakil ketua DPR dan anggota parlemen turut bertepuk tangan dan ikut mendoakan Puan Maharani. Alih-alih menyanyikan ulang tahun untuk Puan, menurut peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, semestinya wakil rakyat tersebut dapat menunjukkan gestur yang lebih memihak, dengan salah satunya menemui perwakilan demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Kendati demikian, saat memberi keterangan pers, Puan berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Informasi selanjutnya, nama Bonge menjadi hit sejak kemunculannya di Citayam Fashion Week. Kini, nama Bonge makin melejit usai tampil dalam ajang runway Jakarta Fashion and Food Festival 2022. Lantas, seperti apa penampilan Bonge pada ajang tersebut? Mari kita saksikan keseruannya. Kepopuleran Bonge Citayam makin melesat dan terarah usai berhasil tampil pada ajang JFFF 2022 yang berlangsung di hari Minggu kemarin. Tidak hanya berakhir menjadi sosok yang viral, semenjak warawiri di Zebra Cross di Jalan Tanjung Karang, Sudirman, Bonge pun nampak percaya diri berjalan di atas panggung bersama model, selebriti, hingga selebgram ternama di Indonesia, mulai dari Al Ghazali, JJ Soekarno, Keanu, hingga Erika Carlina. Bahkan, Bonge juga didapuk sebagai salah satu model untuk fashion show 3 Second X Denyo Hyoji pada gelaran JFFF 2022. Penampilan Bonge pun disambut dengan riuhan tepuk tangan. Tampil dengan mengenakan pakaian rancangan desainer Denyo Hyoji dibalut setelan parka bernuansa fuchsia dan kacamata hitam. Laki-laki asal Citayam ini nampak tidak gugup dan penuh percaya diri meskipun disandingkan dengan sejumlah model profesional dan penampil lainnya. Penampilan Bonge pun membuat pangling dan sukses mencuri perhatian di panggung Jakarta Fashion and Food Festival 2022. Sukses selalu Bonge! Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa.